Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabar kalian para wanita cantik yang salah memilih pasangan, yang ternyata pasangan kalian melakukan KDRT kepada kalian? Salah, maaf. KDRT kepada kalian. Oke, gak usah berbasa-basi lagi. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang bertemakan wanita cantik yang salah pilih pasangan. Dan selamat menyaksikan. Film diawali di sebuah jalan berbukit di negara Cina, di mana terdapat seorang wanita cantik yang sedang meminta tumpangan karena Mini Coopernya mogok. Di sini terlihat seorang supir menawarkan tumpangan untuknya, tetapi wanita cantik itu malah menolak dengan alasan si supir sepertinya orang yang genit. Tak lama datanglah seorang pria baik-baik dan wanita itu pun tertarik untuk masuk ke dalam mobilnya. Namun siapa sangka ternyata wanita cantik tersebut salah mengambil keputusan, di mana pria itu ternyata adalah seorang psikopat. Semua itu dibuktikan dengan apa yang ditemukan oleh wanita itu di dalam mobil, dan film putaran tak berujung pun dimulai. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, scene pun beralih kepada sebuah bus yang berisikan beberapa penumpang. Salah satunya adalah Wang yang bekerja sebagai sales asuransi dan terlihat akrab dengan si supir yang bernama Tony. Wang pun menceritakan kepada Tony bahwa beberapa hari yang lalu terdapat seorang wanita yang hilang di jalan ini. Di saat yang bersamaan terdengar juga siaran radio yang mengabarkan bahwa telah terjadi kecelakaan misterius di persimpangan terdekat yang menyebabkan semua jalan harus diblokir untuk sementara waktu. Mendengar hal itu pun seorang penumpang bernama Lee langsung mengeluh karena dia harus datang ke kantornya tanpa telat sama sekali, alias harus tepat waktu. Alhasil, Tony pun mempunyai ide untuk mengambil jalan pintas melintasi sebuah terowongan. Secara tak disangka, di dalam terowongan itu mereka dihadang oleh seorang pria. Pria itu pun memaksa sopir bus untuk berhenti, serta membuat semua penumpang ketakutan dengan apa yang pria itu lakukan di dalam terowongan. Dan ternyata pria tersebut hanya ingin menumpang ke dalam bus. Namun Lee yang sedang membaca koran pun sadar bahwa pria tersebut adalah seorang buronan. Lalu Lee pun segera menyiapkan sebilah pisau sebagai bentuk untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Di sisi lain terdapat juga dua orang penumpang wanita yang bernama Sarah dan Jing beserta dua saudara kembar bernama Fak dan juga Fang. Anehnya sudah 30 menit mereka berjalan, busnya Tony masih berada di dalam terowongan serta masih berjalan terus tanpa henti. Yang normalnya terowongan tersebut akan selesai dalam waktu 10 menit perjalanan. Jelas keanehan itu pun langsung membuat Tony merasa curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam terowongan. Maka dari itulah sang supir beserta para penumpang pun setuju untuk memutar balik kendaraan agar bisa kembali ke pintu awal. Hanya saja hal janggal kembali terasa setelah 1 jam lamanya mereka tak kunjung keluar dari terowongan. Merasa nggak karuan, Tony pun memutuskan untuk berhenti. Para penumpang turut memeriksa keadaan di sekitar sambil bertanya-tanya apakah yang sedang terjadi sebenarnya. Ketika semua orang mulai panik, Lee mengambil alih situasi dan memberitahu semua orang untuk tenang. Ia memutuskan untuk berjalan kaki selama beberapa jam demi mencari bantuan. Tetapi tetap saja usahanya harus sia-sia dan Lee pun harus memikirkan ide lain. Di sini Lee sengaja meminta sebuah tali yang panjang, tak peduli berasal dari mana.
Li bersama si pria misterius pun langsung bergegas membawa salah satu ujung tali ke satu arah, sementara ujung tali yang lain akan tetap dipegang oleh Wang. Sepanjang jalan, keduanya saling memperkenalkan diri, di mana disebutkan bahwa nama pria misterius itu adalah Qian. 什么情况啊？怎么一点反应都没有啊？ Setelah beberapa saat berjalan, terowongan pun mulai berkabut. Para penumpang turut melihat dua sosok yang berjalan mendekati mereka. Tapi lagi-lagi betapa terkejutnya mereka setelah melihat bahwa kedua sosok itu adalah Li dan Qian. Aneh memang, bagaimana mungkin kedua orang itu bisa kembali ke titik semula setelah sebelumnya sempat berjalan untuk menjauh. Ditambah Wang yang masih memegang tali pun secara tiba-tiba harus tertarik cukup kuat setelah Qian melakukan penarikan pada ujung tali yang lain. Sontak atas kondisi inilah supir dan para penumpang sadar kalau mereka sudah terjebak di dalam terowongan setan yang tak berujung. Mau tidak mau, rasa berjuang pun harus dijalankan secara bersama-sama, mulai dari pembagian makanan secara merata serta melakukan upaya dalam pengambilan keputusan. 目前情况，同舟共济，互相认识一下。我是个隧道工程师。行了，都知道了，我就不用介绍了。大家好，我叫马文，职业保险业务员。我是吴瑜，唐新宇，小西，这是我哥哥周周。 Semua pria sepakat untuk pergi bersama-sama memeriksa terowongan tersebut, sementara para wanita bersama dua saudara kembar tetap menunggu di dalam bus demi mendapatkan keamanan. Namun sayangnya pemikiran itu harus terbantahkan. Setelah beberapa menit berselang, bus pun harus tertutup oleh debu secara tiba-tiba dan Jing sendiri mulai membangunkan mereka semua. Pada saat yang sama, para pria turut menyadari kondisi itu serta segera datang untuk memastikan kondisi dari wanita maupun si kembar. Mirisnya, Tony yang sedang memeriksa stok makanan pun harus dibikin heran setelah ia mendapati seluruh makanan sudah membusuk dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini membuktikan bahwa terowongan tersebut bukan hanya tak berujung, namun juga membuat waktu turut bergerak lebih cepat. Saking cepatnya, 1 jam di waktu normal terasa seperti 1 minggu di dalam terowongan ini. Ketika mereka kembali ke bus, peta seluruh terowongan pun tiba-tiba muncul tanpa sebab. Seolah-olah ada seseorang yang sengaja menaruhnya serta pergi tanpa jejak. Lantas dengan segera, Li pun segera menganalisis tempat tersebut. Yang siapa sangka lampu di terowongan secara tiba-tiba mulai meredup. Dan anehnya, Li sudah tidak ada lagi bersama mereka, alias Li menghilang tanpa jejak. Dengan kondisi yang semakin gak karuan, mereka juga melihat jejak berdarah yang berbekas di sekitar mereka. Hal ini pun membuat Qian langsung mengambil alih serta memimpin mereka semua untuk mengikuti jejak tersebut. Di sini mereka sengaja dibawa ke sebuah dinding yang terlihat berlubang dan benar saja, setelah dihancurkan, mereka pun menemukan sebuah ruangan aneh yang memiliki banyak gambar. Atas penemuan tersebut, Qian langsung menyimpulkan bahwa untuk melarikan diri, mereka harus menyeberangi sebuah terowongan sebisa mungkin. Dia juga berasumsi bahwa ruangan rahasia ini akan menjadi jalan masuk yang mengarah ke terowongan lain. Alhasil, semua orang terus berusaha memeriksa berbagai benda di sekitar. Tak lama kemudian, dengan merobek sebuah kalender yang berada di dinding, sebuah pintu kayu pun tiba-tiba terlihat. Anehnya,
Baru saja masuk ke ruangan tersebut, mereka sudah disambut dengan sebuah TV yang menampilkan seorang wanita sedang terperangkap dalam gua kecil. Tak hanya di situ, saat memasuki terowongan kedua, mereka kembali bertemu dengan bus yang terparkir persis di titik semula. Bahkan terlihat juga bahwa bus tersebut sudah dibaluti dengan kawat berduri. Di dalamnya mereka menemukan sekotak mie instan yang tidak jelas berasal dari mana. Tapi penemuan itu pun langsung membuat mereka terpecah belah. Setelah Tony mulai merasa sangat serakah. Ia turut menemukan sebuah pistol di salah satu kursi serta mengancam para penumpang untuk memberikan semua makanan kepadanya. Dan karena waktu yang bergerak dengan kecepatan tinggi, mereka pun langsung merasa lapar dalam seketika. 要是再靠近我的话，把他们打死他！ Keadaan ini perlahan-lahan merubah kelompok itu menjadi kumpulan binatang. Salah satu contohnya adalah Sarah. Ia tak sanggup lagi serta langsung bergegas ke Tony untuk menawarkan kesepakatan kepadanya. Sarah merelakan tubuhnya untuk dijamah secara bebas asalkan ia bisa mendapat satu bungkus mie instan sebagai gantinya. Dari situ, Wang sadar bahwa Tony sedang berolahraga. Ia sengaja masuk menyelinap ke dalam bus untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Tapi sayang, Tony sadar akan hal tersebut dan Wang langsung dihajar sampai babak belur. Untungnya Wang masih bisa selamat setelah Tony ditikam oleh seseorang dari belakang. Yang tak butuh waktu lama, Tony pun harus meregang nyawa dalam hitungan detik. Meskipun demikian, Wang benar-benar tidak peduli sama sekali. Saking tidak pedulinya, saat mengambil makanan miliknya, Wang tidak sengaja melihat sebuah lubang tepat di bawah kolong bus. Di mana setelah dicari tahu lebih dalam, ternyata lubang itu mengarah ke suatu ruangan misterius. Di ruangan itu terdapat beberapa gambar aneh serta beberapa puzzle tubuh yang sudah berantakan. Ditambah adegan di TV juga menunjukkan bahwa wanita yang sebelumnya terjebak kini sudah tenggelam secara perlahan. Mengabaikan hal tersebut, mereka pun segera mencari jalan keluar. Dan dengan merobek kalender yang sama, mereka pun tiba di terowongan ketiga. Tapi mengejutkannya, terowongan ini jauh lebih basah serta lebih gelap. Yang lagi-lagi bus mereka terdapat di dalamnya. Namun kali ini bus itu sudah dikuasai oleh para tikus serta ular. Merasa putus asa dengan keadaan, Wang pun terpaksa memakan mie yang sudah busuk. Hal itu turut membuat Wang menjadi agresif dan menuntut seluruh makanan bagi dirinya. Parahnya lagi, Wang berani menyimpulkan bahwa jalan rahasia akan terbuka apabila ada satu orang yang tewas di setiap lorongnya. Beruntung, peluru yang mengarah ke arah Chien pun hanya mengenai bahunya dan ia pun masih bisa selamat meski harus menahan sakit. Setelah gagal menewaskan Chien, Wang langsung membawa si saudara kembar ke ruangan tadi. Ia menghantam Park terus-menerus hingga muncul perlawanan dari Fang. Tapi naas, Fang harus tertembak serta tidak bisa lagi diselamatkan. Tak cukup sampai di situ, Wang yang semakin brutal mencekik Sarah sekuat tenaga. Hanya saja usahanya kali ini harus terhenti setelah seseorang kembali menikam ia dari belakang. Hal itu pun membuat mereka yang tersisa berhasil pergi ke terowongan yang keempat. Tapi kali ini terowongan tersebut benar-benar terlihat seperti ruangan penyiksaan. Pada momen tersebut, Jing yang hamil besar pun bergegas melahirkan. Sementara itu, Chien dan Sarah bergegas menuju ke bus untuk memeriksa kondisi Jing. Namun secara tiba-tiba Sarah mulai mengalami halusinasi. Ia sengaja pergi ke arah yang berlawanan serta menemukan beberapa mayat yang tergeletak di sana. Ia juga melihat sebuah cermin yang dimana ia nggak sadar kalau terdapat seseorang yang sedang mendekatinya dari belakang untuk menghabisinya. Kali ini hanya tersisa 3 orang saja yang masih selamat, yaitu
Chien, Jing, dan Park, di mana setelahnya semua penjelasan pun akhirnya terkuak. Usut punya usut, kecelakaan yang dikabarkan oleh siaran radio di awal film merupakan hasil dari penangkapan si pembunuh berantai yang berusaha kabur, di mana pembunuh berantai itu berhasil ditangkap serta tertembak mati di lokasi penangkapan. Semasa hidupnya, si pembunuh berantai bekerja sebagai kepala dari insinyur terowongan yang ternyata peristiwa ini bisa terjadi akibat rasa dendam dari si pembunuh berantai atas kematiannya. Dengan mengandalkan dunia gaib sebagai perantara, jiwa si pembunuh berantai yang tidak tenang pun terus meronta-ronta. Ia membentuk gambaran dari jiwa yang kacau dengan menjadikan terowongan itu sebagai terowongan tanpa akhir. Hingga pada hasilnya, terowongan yang tak berujung akan menyebabkan semua orang berakhir frustasi serta menjadi seorang pembunuh seperti dirinya. Dan memang benar, Jing harus frustasi karena bayi yang baru ia lahirkan malah tewas begitu saja akibat pergerakan waktu yang sangat cepat. Alhasil, keadaan tersebut pun membuat Jing tak bisa mengontrol dirinya. Sampai-sampai Jing tega menikam Chien tanpa alasan yang jelas. Ya, dari sini bisa kita asumsikan kalau Jing bersama Park akan terus terjebak di dalam terowongan yang sama serta berakhir tewas karena kelaparan ataupun saling membunuh. Demikian selesai sudah alur cerita film Endless Loop tahun 2018. Semoga kalian semua terhibur. Wassalam.